Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم amin amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan untuk bisa mengisi pagi hari kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Al-hadithu tsani, i'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qaum idza kumta min 'indihim fa'tihi وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا كنت من عندهم فاجتنبه رواه الجماعة. Inti dari hadis ini adalah i'til ma'rufa wajtanibil munkara. Nah, ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada kita sebagai umat beliau. Kita diperintahkan untuk kerjakanlah kebajikan. I'til ma'ruf, kerjakanlah kebajikan, wajtanibil munkara, dan jauhilah kemungkaran. Mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran itu adalah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah perintahkan kepada kita untuk bertakwa sebenarnya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apa makna takwa? Ma makna takwa? At-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan perintah Allah semampu kita. Semampu kita. Mbi tahun tegawe ibadah diri terpaksa diri. Milih nyoba maksa diri mar ibadah Nabi. Lemak puasa ke malam tahajud dia tinduk. Nah, itu memaksakan diri. Ngonek-ngonek seminggu sakit. Nah, niki adalah bentuk pemaksaan diri namanya, bukan ibadah tapi menyakiti diri. Jadi mana yang mampu kita saja. Coba alhamdulillah mampu aja, habis mampu kita itu namanya ibadah. Kemudian kita tinggalkan perintah Allah itu harus sekuat tenaga. Artinya jangan setengah-setengah. Jangan nanti kita mengatakan lamuneja diku mampu tinggalan larangan Allah Ta'ala. Misalkan mengerjakan riba, ini jangan diku mampu, saya aku masih butuh nih gawe riba wah, diku mampu tinggalan. Tahu nih tidak mampu ninggalan Allah Ta'ala, maka pun gawe niki berdosa. Jadi segala bentuk larangan Allah dari yang kecil sampai yang besar maka harus dan wajib kita tinggalkan sekuat tenaga kita, harus benar-benar, tidak boleh tidak. Itulah bentuk takwa itu. Jadi mengerjakan kebaikan itu banyak macamnya. Ada kebaikan yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri. Nah, ada juga kebaikan yang kita kerjakan bermanfaat bagi orang lain. Maka itu dua ibadah itu, ibadah nafsi dan ibadah ma'al ghair itu adalah dua ibadah yang berbeda.
sama tapi berbeda. Ada yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, ada yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya dalam sebuah hadis dalam kitab Nasaihul Ibad, di sana Rasulullah SAW bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak ada perkara lain yang lebih afdal dari yang dua itu. Mana itu dua perkara? Yang tidak ada yang afdal dari dua perbuatan itu, al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yaitu yang pertama beriman kepada Allah, dan yang kedua an-naf'u lil muslimin, bermanfaat, berguna bagi umat muslim lainnya. Nah, itu beriman kepada Allah itu adalah perbuatan bentuk perbuatan yang luar biasa, afdal di sisi Allah. Kenapa? Karena kita beriman, yakin kepada Allah. Yang kedua setelah beriman, Rasulullah sebutkan bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana cara kita bermanfaat? Ulama menjelaskan bil maqal, dengan ucapan. Kita bisa berguna bagi orang lain dengan ucapan kita. Kita misalkan, wah terlalu ngaji, mau itu hadis, sampai yang hadisnya dengan lain, maka itu termasuk bentuk bermanfaat bagi orang lain melalui ucapan. Kita nasihati orang lain, nasihati anak, nasihati saudara, nasihati mertua, menantu, dan lain sebagainya, itu adalah termasuk bermanfaat dengan ucapan. Mungkin kita tidak bisa menasihati, dia tahu ngaji, dia tahu berhadis, dia tahu baca kitab, mungkin tanpa bermanfaat. Au bil jahi, dengan kekuatan. Au bil badan, dengan badan. Punya badan yang besar, punya kekuatan yang besar, maka gunakan itu untuk beribadah, bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalkan tulung batur, ada yang butuh bantuan ngangkat beras sekarung, 2 karung, dia nakasa koyos geru kering, misalkan ipin gabah nih, pin beras nih, dia pausin angkat ya. Tertolong, itu bentuk perbuatan bermanfaat bagi orang lain. Tidak bisa berhadis, tidak bisa baca kitab, dia narak balung na beli koyos misalkan, apa tak aku berguna? Au bil mali, pesan ulama, itu dengan harta. Harap berduit kepeng, berduit harta yang berlebih, maka bisa bermanfaat bagi orang lain dengan hartanya, menyumbang, berikan sedekah, berikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, itu termasuk bentuk perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man asbaha la yanwil zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah. Luar biasa. Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, siapa yang pagi harinya tidak berniat menzolimi orang lain, artinya lemak-lemak biasa dengan jahat hati, nah bareh nih ku zolimin doang lah sekena ini, bareh ku piang doang penyakit bareh sekena ini. Nah, jadi kalau kita bangun-bangun pagi berzikir kepada Allah, tidak ada niat sedikit pun menzolimi orang lain, ghufira lahu ma jana, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah dia perbuat. Apa pegawai lang yang gawe, nah insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab niat baik dalam hatinya ketika pagi hari, tidak ada niat sedikit pun menyakiti orang lain. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim, barang siapa yang pagi harinya masih lemak-lemak berniat, tuharan niat dalam hatinya, apa niatnya? Nusratal mazlum, yaitu nolong dengan si kesusahan, nolong dengan si kesulitan, nolong dengan si terzolimi. Terus yang kedua, wa qada'a hajatil muslim,
terus berniat menunaikan hajat orang muslim. Ada misalkan semeton berdua hajat di nabawi sina milih na tulong apa hajat dah semeton ni milih ko ngani oh ni ara ni tulong sida atau ara susahan si utang anak na sekolah na biaya sekolah nah sin tulong itu kodo hajah namanya menunaikan hajat sama muslim. Apa pahalanya? Kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Maka dia memperoleh pahala seperti pahala haji yang mabrur. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita hanya dengan niat saja, baru niat ini. Hanya berniat saja. Dia berniat tidak menzalimi orang dan berniat untuk menunaikan hajat orang muslim, maka dia memperoleh pahala seperti pahala haji. Hanya berniat saja. Kemudian perintah Rasulullah wajtanibul munkar dan jauhilah kemungkaran. Jadi kemungkaran itu banyak sekali dari yang kecil sampai yang besar. Kita jauhi semuanya. Jangan sampai kita mengerjakan karena kita tidak tahu harusnya dosa kode ini sebelik-belik tinggalan minum khamar zina itu kita tinggalkan, tapi kalau kecil-kecil ya harus tegawe masih kode. Nah jadi jangan meremehkan yang kecil. Kita biasanya apa bahasanya mentol sangkut tulang ikan yang kecil di leher kita, bukan tulang sempi si belik. Jadi si keselit le belong tene lamun makan itu tulang empak si kocet, itu yang membuat kita sakit di leher. Lagu lamun wah tulang sempi dia narak cerita dengan kentol si tulang sempi kumbe noh jelas-jelas si belik. Nah, banyak orang tersandung bukan karena batu besar. Kenapa? Karena dia lihat dia besar dia hindari, tapi tersandung terpeleset dengan batu kerikil yang kecil. Maka jangan kita remehkan dosa-dosa yang kecil. Meskipun dia kecil maka kita jauhi. Kemudian lanjut Rasulullah SAW bersabda, wa khoslatani la syai' akhbathu minhuma asyirku billah wad-duru bil muslimin. Dua perbuatan yang tidak ada yang lebih jelek daripada yang dua itu. Apa itu? Asyirku billah wad-duru bil muslimin, yaitu perbuatan syirik kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, wad-duru bil muslimin, dan berniat jahat kepada umat muslim lainnya. Artinya dia membuat kejelekan kepada umat muslim. Dia mencelakai berbuat jahat kepada muslim lainnya. Fi abdanihim, buat jelek di mana? Di badan mereka. Wa au amwalihim, atau harta mereka. Artinya disakiti, simpantok anak dengan yang kebedara misalkan niki. Atau harta mereka dicuri, dirampas. Nah, itu termasuk perbuatan yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kejelekan yang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita mengerjakannya. Nah itu. Jadi kalau berniat baik itu Allah sudah catat dia, langsung Allah berikan pahala. Misalkan pagi ini berniat, saya berniat bersedekah nanti, maka Allah catat dia pahala satu kebaikan pahala. Nah, nanti kalau sudah dikerjakan niatnya itu, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat balasan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian kalau dia berniat jahat bagaimana? Apakah dicatat? Tidak. Kalau berniat jahat, dosanya tidak ada. Kapan dia berdosa? Tatkala dia laksanakan niat jahatnya. Misalkan bareh lamun liwat lo sekene langsung kupantok kotaknya, itu niat jahat, tapi belum dilaksanakan maka dia belum berdosa. Tatkala benar niatnya itu dilaksanakan maka barulah dia mendapatkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah catat dosa baginya. Nah itulah
Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah perintahkan kerjakan kebaikan dan jauhi kemungkar. Kerjakan kebaikan itu termasuk adalah cara untuk kita menghapus dosa. Ittaqillah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan kebaikan. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapus dosa. Misalkan tadi dia sudah menyakiti orang berdosa, maka segera lakukan kebaikan, istighfar, bersedekah. Maka sedekah dan istighfar itu akan menutup dosa tadi. Tapi kalau terlalu banyak dosanya, ya